Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Triana Maya dari SMA Negeri 2 Kalianda. Kali ini kita akan belajar materi biologi SMA untuk kelas 11 di semester 1, yaitu tentang jaringan pada hewan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan epitel dan jaringan otot. Ayo kita sama-sama menyimak video berikut ini. Jaringan hewan, jaringan epitel, dan jaringan otot. Tujuan pembelajaran: jaringan hewan terbentuk dari sekumpulan sel-sel hewan yang mempunyai bentuk serta fungsi yang sama. Jaringan hewan terbagi menjadi 4 jenis: epitel, otot, ikat, dan saraf. Berikut ini skema pembagian jaringan hewan. Jaringan epitel. Epitelium terdapat dalam wujud lapisan-lapisan sel yang terkemas rapat. Karena terletak paling luar dari organ, seringkali epitel berfungsi sebagai barier atau penghalang, pengatur penyerapan zat-zat ataupun pelindung dari dehidrasi, dingin, serta serangan mikroba. Ciri jaringan epitel. Pada umumnya, salah satu permukaan epitelium bersifat bebas dan menghadap ke cairan atau ke udara. Epitel tidak memiliki suplai darah, sehingga nutrisinya berasal dari difusi pembuluh-pembuluh darah yang terletak di bawah jaringan ikat. Sel-sel epitel tersusun rapat dengan sedikit materi intraseluler. Sel-sel epitel bereproduksi dengan cepat untuk mengganti sel yang rusak ataupun hilang. Klasifikasi epitel. Yang pertama, epitel pipih selapis. Letaknya di pembuluh darah, pembuluh limpa, selaput dalam telinga, kapsula glomerulus pada ginjal. Fungsinya terkait dengan proses difusi dan filtrasi atau penyaringan. Epitel pipih berlapis. Letaknya pada jaringan yang melapisi rongga mulut, epidermis, esofagus, vagina, dan rongga hidung. Fungsinya terkait dengan proteksi atau perlindungan. Epitel kubus selapis. Letaknya pada permukaan dalam lensa mata, permukaan ovarium atau indung telur, serta saluran nefron pada ginjal. Fungsinya sebagai pelindung atau proteksi, absorpsi, serta penghasil mukus. Epitel kubus berlapis. Letaknya di saluran kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit. Fungsinya sebagai lapisan pelindung dan penghasil mukus. Epitel silindris selapis. Letaknya di lambung, jonjot usus, kelenjar pencernaan, dan saluran pernapasan bagian atas. Fungsinya sebagai sekresi, absorpsi, dan proteksi. Epitel silindris selapis bersilia. Letaknya pada dinding dalam rongga hidung, saluran trakea, bronki, dan lapisan sebelah dalam saluran rahim. Fungsinya sebagai sekresi, absorpsi, proteksi, dan difusi zat. Jaringan epitel silindris bersilia ini sering disebut sebagai epitel silindris semu. Bentuk jaringan epitel silindris bersilia hanya terdiri atas selapis sel, namun terlihat seperti tersusun oleh beberapa lapisan sel. Epitel transisional. Epitel ini sel-selnya tidak dapat digolongkan berdasarkan bentuknya. Epitel ini akan berbentuk pipih jika dalam keadaan kosong dan akan berbentuk kubus jika terisi penuh oleh urin. Lokasinya terletak pada kandung kemih. Epitel transisional berfungsi untuk menahan regangan dan tegangan. Epitel kelenjar. Letaknya di sekitar kelenjar payudara, kelenjar air liur, dan kelenjar keringat. Fungsinya sebagai penghasil mukus, absorpsi, dan lalu lintas zat. Jaringan otot. Jaringan otot terdiri atas sel-sel panjang yang disebut serabut otot. Serabut otot ini mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Jaringan otot tersusun dalam susunan paralel di dalam sitoplasma. Serabut otot adalah sejumlah besar mikrofilamen yang terbuat dari protein kontraktil, yaitu aktin dan miosin. Otot adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada bagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi.
Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot dapat melaksanakan fungsi tersebut karena memiliki kemampuan untuk memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika sedang relaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Dengan demikian, otot memiliki 3 karakter, yaitu kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Klasifikasi jaringan otot. Ada 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot lurik atau rangka, dan otot jantung. Otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, mempunyai 1 inti sel terletak di tengah sel, dan bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot lurik disebut juga otot rangka, berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Memiliki banyak inti, otot bekerja atas kesadaran perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Otot jantung. Otot jantung terletak di jantung. Kerjanya tidak sadar, memiliki 1 atau 2 inti sel yang terletak di tengah dan berbentuk lurik. Berikut tabel perbedaan antara otot polos, jantung, dan lurik. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.